PHP Kitab Al-Jauhar Asy-Syaffaf atau Al-Syaffaf, jawaban untuk Habib Rumel Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, faya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala bentuk kebaikan, keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kesejahteraan, keselamatan, semuanya Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Terlepas dari teman-teman sepakat atau tidak sepakat, mari kita warnai khazanah ilmu pengetahuan ini dengan nalar pikiran yang sehat ya. Artinya saya tidak menginginkan kebencian di antara kita, saling menggunjing, membuli, merendahkan atau meledek, apapun itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian itu. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini masih di RMI NU Banten ya. Karena biasanya beliau kan menerbitkan tulisan atau mengupload, memuat tulisan itu di website pesantrennya, yaitu Nahdlatul Ulum. Mungkin websitenya masih bermasalah sehingga beliau harus mengupload di RMI NU Banten. Ini adalah tanggapan untuk Habib Rumel Abbas ya. Habib Rumel Assegaf atau HRA di sini mengatakan kitab itu berjudul Al-Jauhar Al-Syaffaf ya, yang ditulis oleh khatib yang wafat pada tahun 724 Hijriah. Habib Rumel Assegaf sebagai seorang historian, penulis yakin telah mempunyai kesimpulan yang sama dengan penulis tentang nasab Ba'alawi ini. Artinya di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebetulnya meyakini Habib Rumel Abbas ini sebagai historian sebetulnya satu keyakinan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau dengan penulis di sini tentang nasab Ba'alawi. Tetapi nampaknya ia ingin berselancar terlebih dahulu dalam diskursus yang menantang ini. Wah, berarti memang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di sini ingin bersama-sama sebetulnya dengan Habib Rumel Abbas atau dengan Gus Rumel Abbas untuk sama-sama meneliti tentang nasab Ba'alawi ini. Inilah yang saya narasikan kepada teman-teman atau yang saya juga prediksikan. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini open minded. Pikirannya terbuka. Jadi siapapun yang ingin mengkaji nasab ini, membantah, menyanggah atau apapun itu, mengkritik atau apapun itulah, selagi masih dalam satu koridor yaitu kajian, maka itu sangat diperbolehkan. Sekali lagi terlepas dari sepakat atau tidak sepakat. Ditambah ia tidak ingin kokohnya nasab Ba'alawi selama ini begitu saja bisa rungkat terlalu cepat, maka irama optimisme harus terus dijaga sampai waktunya yang bersangkutan beradaptasi. Ini bab husnudzon penulis untuk Habib Rumel Abbas ya. Kisah tentang memotong jaraknya Sunni 550 tahun yang tidak terbukti, tentang restorasi manuskrip yang titimangsa atau bertitimangsa 589 Hijriah yang tanpa restorasi pun ternyata mudah patah, tentang menelusuri pantulan-pantulan historis mungkin seperti mencari sinar di kuburan atau dari kuburan Ahmad bin Isa itu, atau seperti Habib Ali As-Sakron yang memungut pantulan As-Suluk tentang nama Asy-Syarif Al-Husaini dari lembaran privat seseorang dalam lemari yang katanya syuhro wal istifadhah, tentang syuhro terlapis tetapi beda masa yang mengkroyok Asy-Syajarah Al-Mubarakah dalam waktu yang berlainan, di mana dalam sejarah linguistik publik tidak ditemukan istilah keroyokan bagi waktu yang berlainan. Lebih bisa disebut duel setelah satu kalah yang lain tampil, atau ijen dalam bahasa Banten. Ijen ini biasanya untuk orang yang bertentangan, dua orang yang bertentangan lalu saling berhadapan satu lawan satu, itu namanya ijen ya. Biasanya orang Banten ijen bila menwani mah kan gitu ya. Artinya satu lawan satu saja kalau memang gentle mah begitu. Atau wani itu berani ya begitu ya. Biasanya untuk yang keroyokan ini kan disifati atau disematkan dengan sifatnya wanita atau beraninya itu keroyokan. Sebetulnya di Banten ini sudah ada itu ya. Ini ngomong ijen ini. Kita lompat kita bertamasya terlebih dahulu mengkaji sebuah istilah bahasa di sebuah daerah ya. Dulu itu saya teringat syair Jamak Syari ya. Yang inna qaumi tajamahu itu ya, yang intinya yang keroyokan itu yang kemudian menjadi kaidah itu ya. Qulu jam'in mu'anasun lah itulah. Saya terburu-buru ini jadi agak lupa. Sorry. Kemudian tentang pancingannya terhadap Indunus ya, tentang pancing lainnya lagi yaitu makam Nabi Hud, tentang memotong jadi 150 tahun tentang Abu Marwan ya.
atau 100 apa namanya, ini saya ulang lagi tentang memotong jadi 150 tahun dengan Abu Marwan yang akhirnya dikoreksi dengan saya sepakat jika Abu Marwan bukanlah Ba'alawi. Tentang kesarjanaan historis yang menyebut ada sumur di bawah masjid yang dibangun Alawi bin Ubaidillah yang dindingnya ada nama Ubaidillah, yang akan didatangkan pakar arkeolog dari US atau United States ya untuk mengetahui secara saintifik tentang kapan masjid itu didirikan. Yang penulis kasih bocoran nama Ubaidillah yang terukir di dinding sumur itu baru ditulis di abad ke-9 atau di atas abad 9. Berarti di sini Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani memberikan bocoran bahwasanya nama di dinding itu terukir di abad ke-9. Artinya di sini posisi Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani sudah mengetahui tentang masjid yang akan diteliti secara langsung. Itu Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani sudah mengetahuinya. Di sini ya, kalau kita baca tulisan ini, Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani sudah memosisikan diri sebagai orang yang sudah mengetahui. Semua yang disebutkan itu adalah niat baik Habib Rumail Abbas bagi pendukung nasab Ba'alawi agar harapan selalu hadir di dalam jiwa. Seperti dokter yang mengetahui pasiennya sudah berada dalam penyakit kanker stadium 4, tapi ia dengan sabar dan kasih sayang selalu memberi harapan kepadanya akan kesembuhannya, walaupun ia tahu ajal pasiennya secara medis mungkin hanya tinggal beberapa hari saja. Ya, untuk inilah penulis menghormati seorang HRA atau Habib Rumail Abbas sebagai seorang historian humanis. Terakhir, Habib Rumail As-Saggaf memberi harapan baru bahwa nama Ubaidillah sudah terlebih dahulu ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat, kata Habib Rumail Abbas, tahun 724 Hijriah. Ini angka tahun PHP. Kebetulan memang ada penulis yang salah tulis demikian. Perlu diketahui Abdurrahman Al-Khatib selain menulis Al-Jauhar Asy-Syafaf, menulis kitab berjudul Al-Barahin Al-Musyrikoh ya, yang di dalamnya menerangkan tentang manaqib Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang lahir tahun 811 Hijriah. Bagaimana seorang yang sudah wafat tahun 724 Hijriah bisa menulis biografi tokoh yang baru lahir tahun 811 Hijriah? Ajaib. Lalu kapan Al-Khatib wafat? Nah ini. Jadi ada hal yang janggal ya, di sini diterangkan bahwasanya Al-Khatib ini wafat 724 Hijriah. Tapi ada penulis biografi di tahun 800 Hijriah. Nah, di sini Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani skeptis ya. Abdurrahman Al-Khatib wafat tahun 855 Hijriah, bukan 724 Hijriah. Kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf itu manuskripnya terdapat di kota Haridah ya, di perpustakaan seorang Habib Ba'alawi yang bernama Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan nomor 442, sama dengan nomor yang HRA tulis atau Habib Rumail Abbas tulis. Tapi dalam tulisan HRA atau Habib Rumail Abbas, nomor itu bukan untuk di kota Haridah, tapi untuk yang di kota Madinah. Penulis kira HRA salah baca atau Habib Rumail Abbas salah baca. Kode, jangan terlalu berharap dengan kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf dan jangan berani menyebar PDF kitab tersebut karena akan menambah banyak masalah untuk Ba'alawi. Wah, ini sudah humanis juga Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani. Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani menyatakan humanis kepada Habib Rumail Abbas, dan di sini pun saya pikir interpretasi saya terhadap tulisan Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani yang ini di paragraf akhir ini menyatakan sikap yang sangat humanis sekali kepada Habib Rumail Abbas dan kita semua. Karena akan menambah banyak masalah untuk Ba'alawi, terutama tentang kisah-kisah halu. Nah ini sudah pakainya tahu halu ya, berarti Kiai Imad itu tahu halu berarti kan. Ya, saya pikir kan yang tahu halu itu anak-anak muda saja. Misal tentang mi'rajnya tokoh Ba'alawi yang sekarang banyak beredar di YouTube itu. Di antaranya berasal dari kitab tersebut. Nuhun, penulis Imadzuddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Haji Imadzuddin Utsman Al-Bantani. Nah itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, tulisan dari Kiai Haji Imadzuddin Utsman Al-Bantani. Ya mungkin teman-teman tidak sempat buka websitenya, ya bisa lihat YouTube saya bacakan lah ya. Walaupun yang bisa saya urai hanya sedikit-sedikit saja. Tapi kan inti pokok persoalan atau ide pokok dari tulisan ini penulis sampaikan di dalam video ini ya. Itu saja teman-teman, barangkali ada manfaatnya. Saya berharap ada manfaatnya walaupun satu kalimat, satu huruf. Dan apabila banyak kesalahan mohon harap dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.